Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Suyani dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, nomor induk mahasiswa 03579222. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, simak video berikut. Bagaimana asal mula sejarah bahasa Indonesia? Para leluhur kita, orang-orang cerdas yang memiliki intelektual tinggi. Mereka tahu bahasa memiliki peran penting dalam mempersatukan bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari pelosok Nusantara berkumpul rapat dan berikrar. 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia, yang berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Lalu, dari mana bahasa Indonesia berasal? Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan, menyatakan bahwa berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia pun dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Meskipun bahasa dari daerah masing-masing masih dipakai, untuk mempersatukan bangsa, masyarakat Indonesia antar suku menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Buktinya, ditemukannya prasasti. Gambar yang pertama merupakan prasasti kedudukan Bukit Brangka tahun 683 Masehi di Palembang. Gambar yang kedua merupakan prasasti Talang Tuwo Brangka tahun 684 Masehi di Palembang. Gambar yang ketiga merupakan prasasti Kota Kapur Brangka tahun 686 Masehi di Bangka Barat. Gambar yang keempat merupakan Karang Berahi Brangka tahun 688 Masehi di Jambi. Bahasa Indonesia terbentuk dari ragam bahasa asing, diantaranya adalah yang pertama, bahasa Sanskerta. Contoh, sederhana dari kata sedharana. Yang kedua, bahasa Arab. Contoh, akal, serapan dari akal. Yang ketiga, bahasa Cina. Contoh, apa dari apa. Yang keempat, bahasa Portugis. Contoh, boneka dari boneka. Gambar di samping merupakan gambar ilustrasi bangsa Portugis datang untuk berdagang di Indonesia. Yang kelima, bahasa Belanda. Contoh, bando dari kata bandeau. Harmonis dari kata harmonis. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Baiklah, itu saja pembahasan sejarah singkat mengenai asal mula sejarah bahasa Indonesia. Video ini akan saya akhiri dengan satu pepatah Tiongkok yang berbunyi, jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya diam di tempat. Sekian dan terima kasih.